Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Joy di channel Situs Misteri. Bagaimana kabar kalian? Semoga diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Kali ini Bang Joy akan meneruskan sebuah cerita yang berjudul Ritual Setan. Kisah ini diambil dari sebuah buku karya Diuseta. Dan bagaimana kisah lanjutannya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Membayangkan perbedaan keadaan Padma saat hidup di desa dan di kota sudah membuatku cukup bersimpatik. Setidaknya dari cerita yang ia paparkan, ia cukup kuat menghadapinya hingga bisa menyesuaikan diri dengan warga di desa. Cuma bapak yang saat itu tidak bisa menerima keadaan. Logikanya begini, bapak terpaksa harus melakukan pekerjaan kasar. Tapi pendapatan bapak bila dibandingkan dulu paling hanya 10%-nya. Cerita Padma. Di titik itu kalau aku di posisi bapak pasti akan stres. Berarti sama saja benar-benar mulai kembali dari nol ya? Balasku. Benar mas, saya saat itu hanya memegang pesan dari ibu. Katanya kalau warga desa di sini saja bisa bertahan hidup dengan seperti ini, masa kita enggak? Jelas Padma. Sampai di sini aku mulai menganggap bahwa Ibu Padma adalah orang yang hebat. Menjaga mental diri sendiri dengan keadaan seperti itu benar-benar tidak mudah. Sebenarnya, Ibu juga sempat tertarik dengan lowongan kerja sebagai TKW yang sedang ramai saat itu. Ibu yakin bila berangkat ia akan sanggup mengubah takdir kami. Cerita Padma. Padma bercerita bahwa teman-teman ibunya di desa sering membicarakan tentang kesempatan kerja di luar negeri. Bahkan beberapa temannya juga sudah ada yang berangkat. Lantas, ibu berangkat? Padma menggeleng. Ibu memikirkan aku dan Mbah yang semakin renta. Ia khawatir dengan kehidupan kami tanpanya dan memilih untuk tetap di desa. Menurutku pilihan Ibu Padma sudah tepat. Mungkin Ibu Padma bisa mendapatkan penghasilan dan hidup layak. Tapi tidak ada yang menjamin Padma, ayahnya dan si Embah bisa bertahan dengan keadaan seperti itu di desa. Tapi apa memang keadaan di sana semengenaskan itu? Tanyaku yang sebenarnya juga sempat merasakan hidup di desa yang cukup terpencil. Sebenarnya enggak juga. Banyak kok kenangan manis yang pernah terjadi di sana. Mungkin suatu saat jika Tuhan mengizinkan, aku pasti akan mengunjungi tempat itu lagi. Jawab Padma dengan raut wajah yang sedikit menggambarkan kenangan manis lewat senyumannya. Aku mencoba mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dari desa tempat Padma dan keluarganya tinggal. Sebuah desa layaknya pada umumnya dengan menjunjung tinggi tepos liro, walau dengan kesederhanaannya. Tapi walau begitu, ada juga saat-saat di mana aku ingin menjauh dari warga desa. Lanjut Padma. Kini raut wajahnya mulai berubah ketika ia mengingat sesuatu. Ada saat di mana aku dirundung oleh anak-anak seumuranku. Semua itu tidak jauh dengan urusan bapak. Bapak? Kenapa anak-anak sampai ikut campur dengan urusan bapak? Tanyaku penasaran. Aku diledek. Katanya bapak berteman sama setan. Ucap Padma. Selalu ada yang bisa disyukuri dari setiap kejadian. Tapi bapak pernah bilang bahwa rasa syukur tidak akan mengubah keadaan. Sekali lagi, kami bernostalgia akan apa yang pernah menjadi tren pada zaman dulu. Tapi kali ini dalam sisi hal yang berbeda. Sabung ayam, dadu, gaple, itu benar-benar tren bapak-bapak di desa pada masa itu. Cerita Padma. Nomor buntut, lotre, ingat gak? Nah, itu juga.
togel nomor buntut yang paling ngeselin. Kalau kalah, sudah jelas apes. Lah, kalau menang, malah biasanya duitnya habis juga buat bayarin jajan teman-temannya. Balik lagi, yang untung yang punya warung. Balas Padma. Nah, bener. Biasanya bandarnya juga yang punya warung. Iya bener, Mas Dio. Kami terbawa suasana saat mengingat tentang beberapa hal yang tabu yang kami bicarakan saat kecil. Ada lagi togel kuda lari. Bapak juga sempat keranjingan itu tuh. Alasannya karena katanya nggak bisa ditipu bandar. Hasilnya bisa dipantau dari radio. Ucap Padma. Padahal yang disiarin di radio bisa saja pertandingan fiktif kan? Iya juga ya. Sampai sekarang yang itu juga masih ada, tapi judinya online. Korbannya juga malah semakin banyak. Nah, iya ya. Nggak nyangka kita bisa nyambung bahas beginian. Tawa Padma. Kami tertawa mengingat tren zaman dulu yang saat itu tidak begitu kami mengerti. Sejujurnya, aku memang tidak memiliki kesempatan untuk membahas mengenai hal ini sejak dulu. Terlebih anak kecil membahas judi adalah hal yang tabu. Fakta sebenarnya, judi itu bukan hanya soal menang atau kalah. Judi sudah menjadi sebuah gengsi di mana bapak-bapak yang mengikuti judi itu biasa dianggap orang berpunya dan kelebihan uang. Sekarang saya mungkin bisa tertawa saat mengingat hal itu. Tapi saat itu, judi-judi itu juga turut andil dalam kehancuran keluarga saya. Ucap Padma dengan mata yang kembali sayu. Pernah Padma pulang dari sekolah dan mendapati seorang tamu yang tengah berbicara serius dengan ibunya. Ia membahas tentang perilaku suaminya bersama ayah Padma yang mulai meresahkan. Judi? Tanya ibu tidak percaya. Sudah habis-habisan, Bu. Sampai perhiasan saya juga dijual diam-diam. Ucap ibu itu. Mereka menceritakan bahwa ayah Padma dan suami ibu itu tengah keranjingan togel kuda lari. Tak hanya mereka, namun beberapa bapak-bapak dari desa lain pun juga mengadu nasib dengan cara serupa. Togel kuda lari sendiri adalah judi dengan cara menebak angka untuk memprediksi pemenang balapan kuda yang disiarkan lewat radio. Angka pemenang akan diumumkan melalui radio ketika sudah mendapatkan pemenang. Namun tidak ada yang tahu bahwa balapan kuda itu benar ada atau hanya akal-akalan bandar saja. Padma tidak menyangka keisengan ayahnya yang gemar menyaksikan sabung ayam akan berlanjut ke ranah judi hingga ke tahap ini. Sesuai yang Padma duga, tak lama setelah Padma sampai di rumah, adu mulut antara ibu dan ayah Padma pun terjadi. Rumah yang hanya dibatasi dengan sekat-sekat seadanya itu membuat Padma terpaksa harus mendengar setiap perkataan kasar yang mereka lontarkan. Aku ra iso urip koyo ngene. Piye carane uripe awake dhewe men iso bali koyo mbiyen? Teriak ayah Padma yang segera pergi lagi meninggalkan rumah. Padma dan ibunya mengerti bahwa ayah Padma masih ingin berusaha untuk memulihkan kondisi mereka seperti sebelumnya. Tapi mereka tidak menyangka ayah Padma akan menggunakan judi untuk meraih keinginannya tersebut. Suatu ketika, sebuah arit terlempar dan menabrak dinding rumah. Sontak Padma dan ibunya menghampiri asal suara itu. Pak, Bapak kenapa? Tanya ibu Padma yang segera menghampiri suaminya itu. Tapi suaminya malah menatap balik dengan mata penuh emosi. Lihat itu. Aku harus kerja begitu. Cari makanan buat sapi. Mereka pikir aku siapa? Teriak ayah Padma yang tiba-tiba mengamuk sendiri di rumah itu. Padma hanya mengintip dari celah dapur saat melihat ayahnya begitu emosi. Lihat, ini kotoran sapi.
Sampai kapan aku harus jadi kacung ngasih makan dan bersihin kandang sapi begini? Si Embah merangkul Padma, menjaganya agar tidak terlalu kepikiran dengan perilaku ayahnya. Namun dari jauh, Padma melihat di balik amarah sang ayah ada air mata yang mengambang di matanya. Walaupun kesal, Padma sedikit mulai mengerti perasaan sang ayah. Setelah pertengkaran itu, Padma mengira ayahnya mungkin akan berhenti atau malah sedikit mengerem perbuatannya itu. Namun pikiran Padma salah. Ayah Padma malah semakin menjadi dan bahkan mulai percaya dengan hal-hal di luar nalar. Acap kali Padma menemukan buku tafsir mimpi di rumahnya yang sudah jelas adalah milik ayahnya. Setiap ibu Padma meminta uang untuk kebutuhan rumah tangganya, ayahnya hampir tidak bisa memberikan sepeser pun. Namun bila untuk keperluan judi dan teman-teman tongkrongannya, ayah Padma selalu ada. Ibu Padma sudah pasrah dengan kelakuan suaminya itu. Ia sekuat tenaga berusaha memenuhi kebutuhan Padma dengan bekerja serabutan dan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami. Mungkin bila tidak ada Padma, ibunya lebih memilih untuk bercerai dengan ayahnya. Padma ingin mengadu tentang dirinya yang tidak ia mengerti. Ia merasa sudah mulai memasuki masa pertumbuhan seorang gadis. Pernah Padma mendatangi ibunya hanya untuk bercerita dan mendengar masukan dari ibunya. Kenapa, Nduk? Padma melihat ibunya mengusap air matanya sejenak sebelum menoleh padanya. Hal itu membuat Padma sering tidak tega untuk membuka pembicaraan dengan ibunya. Enggak. Masak apa, Bu? Sayur bayam. Makan dulu, Ge. Seringkali Padma menahan dirinya demi menjaga perasaan ibunya. Namun Padma masih merasa beruntung dengan keberadaan si Embah. Temenin si Mbah ke warung ya, Nduk. Nanti Mbah jajanin. Sesekali si Mbah yang melihat kemurungan Padma mencari-cari alasan untuk membuat cucunya senang. Jajan. Asik. Padma dengan senang hati menemui si Embah kemanapun ia diminta ditemani. Kadang untuk mampir ke warung, dan kadang hanya iseng menemui temannya sesama mbah-mbah yang sama-sama sudah berumur. Wah, senang tak cucumu pindah rene? Kuda teman si Mbah. Ya siapa sing ora seneng? Duwe putu ayu kaya ngene. Balas si Embah sembari mengelus kepala cucu kesayangannya itu. Si Mbah seolah-olah seperti seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mengisi hati Padma dalam keadaan jatuh ini. Sayangnya, dampak dari tekanan dari perilaku ayah Padma tidak hanya berhenti sampai di situ. Padma sempat mengalami kejadian yang membuatnya memilih untuk mengurung diri di rumah dibanding harus berbaur bersama teman-temannya. Pernah ada masa di mana penggalan lirik lagu yang tertulis tadi, yang seharusnya menjadi hal yang menyenangkan, kini berubah menjadi kenangan yang mengingatkannya akan rasa malu. Lagu yang sering dinyanyikan oleh teman-temannya itu malah memberi kesedihan untuk Padma setiap teman-temannya menyanyikan. Bapak kamu tidur di kuburan lagi ya? Sempat di tengah permainan, tiba-tiba salah satu teman Padma nyeletuk kalimat itu yang seketika membuat Padma merasa bingung. Wah, Bapak Padma kancanan mbak demit. Turune di kuburan. Teman Padma yang lain menggunakan kesempatan itu untuk meledek Padma. Jelas saja Padma berusaha membela ayahnya. Namun tetap saja, semua itu Padma merasa bahwa mungkin saja dituduhkan oleh temannya itu benar. Padma tahu bahwa ayahnya Padma, kebiasaannya untuk tidur di kuburan, mampu memberi keuntungan kepadanya. Ia berharap mimpi yang ia dapat dengan cara itu bisa memberi petunjuk untuk mendapatkan angka yang tepat untuk dipasang di judi togel kuda lari. Semakin lama, ayah Padma hampir tidak pernah terlihat
di waktu maghrib atau menjelang malam. Ia selalu berada di sebuah kuburan tua, tempat di mana sesepuh desa dikuburkan. Kuburan harusnya menjadi tempat yang mengerikan, yang dijauhi oleh sebagian banyak orang. Namun Padma bercerita bahwa di sanalah ayahnya sering menghabiskan waktu setiap menjelang malam. Bapak sama sekali nggak takut? Tanyaku. Padma menarik napas seolah menahan kesal, mengingat perbuatan ayahnya saat itu. Takut? Kayaknya Bapak udah mengubur kata itu dalam-dalam. Cerita Padma. Padahal kuburan orang-orang di desa zaman dulu berbeda jauh sama sekarang, yang benar-benar padat ya. Aku mencoba mengingat zaman-zaman dulu, saat pernah diajak nyekar di kuburan desa. Iya Mas Dio, kuburan di desaku dulu juga dipisah. Ada kuburan-kuburan yang khusus tokoh atau untuk warga desa. Ya, memiliki tempat sendiri-sendiri. Malah ada yang dibangun lebih tinggi dan dipagari. Balas Padma. Persis seperti di pikiranku. Orang-orang dulu dan kepercayaan-kepercayaan dulu masih mempercayai bahwa makam dari orang-orang yang dituakan atau makam dari orang yang dianggap sakti masih memberi manfaat. Entah itu untuk mengingat perjalanan hidupnya atau bahkan ada yang dimanfaatkan untuk hal di luar nalar. Malah di desa saya juga ada satu wilayah di pekuburan yang diisi orang yang dianggap sakti. Ucap Padma. Jangan-jangan kayak makam gantung, pemilik ilmu pancasona atau rawa rontek gitu. Tanyaku penasaran. Iya enggak juga mas. Tapi malam itu juga ada yang jaga. Seperti makam-makam yang mas sebutin tadi. Dijaga oleh juru makam yang dipercaya. Dan katanya dijaga juga sama yang enggak kasat mata. Udah gitu, bapak masih enggak takut? Dibilangin, ayah menghabiskan waktunya di sana. Pernah ada warga yang cerita bahwa bapak pernah dengan sengaja tidur di liang kuburan. Kali ini aku yang gantian menarik napas dalam-dalam mendengar cerita itu. Apa yang dilakukan oleh ayah Padma sebenarnya? Sebuah ritual? Banyak kemungkinan untuk keluar dari titik terendah. Tetapi yang terlihat di matanya hanya jalan yang terkutuk. Bila ada tempat yang ingin ku jauhi saat ini adalah daerah pekuburan. Tidak ada alasanku untuk berada di sana selain untuk mengantarkan doa atau sebagai peristirahatan terakhir. Namun yang dilakukan ayah Padma membuka mataku akan adanya pengunjung lain di pekuburan. Normalnya, seorang anak yang ayahnya diledek pasti akan membela dong. Jelas, nggak mungkin diam saja. Tapi, aku juga tahu bahwa ucapan mereka benar. Apa aku harus berbohong? Ucap Padma. Kalimat itu mengandung beban untuk seorang anak kecil. Bila tidak membela, ia akan terus dirundung. Bila berbohong, bisa saja ia akan semakin disudutkan. Namun yang pasti, perbuatan ayah Padma itu sudah masuk tahap tidak wajar. Mencari wangsit atau apalah itu, apakah memang benar bisa memberikan rezeki? Kalau tidak, mengapa orang seperti ayah Padma terus mengulanginya? Menurut Bapak, ia pernah mendengar leluhur-leluhurnya melakukan hal itu. Saat datang ke desa ini, ia kembali menemukan orang-orang yang masih menjalani ritual kepercayaan yang dianut bapak dan kakek nenek saya dulu. Ungkap Padma. Tapi apa yang dilakukan bapak itu benar-benar diajarkan di kepercayaan itu? Tanyaku. Padma menggeleng. Jelas enggak. Ucapan Padma mengingatkanku akan berbagai kisah yang mengatasnamakan kepercayaan. Saya pernah mendengar ada Pak D dari keluarga jauh saya yang melakukan ritual-ritual aneh. Ia menganggap hal itu wajar karena dilakukan juga oleh leluhurnya.
Tapi saat ia bertemu dengan sesepuh penganut kepercayaan tersebut, ia baru disadarkan bahwa yang dilakukan hanyalah tahayul yang diwariskan. Aku membuka ruang diskusi dengan Padma untuk masalah ini. Yaitu nggak jauh beda dengan kasus beberapa warga desa yang satu aliran dengan Bapak, terutama soal berdoa di kuburan. Esensinya seharusnya adalah mendoakan agar almarhum diampuni dosa-dosanya dan berdoanya kepada Yang Maha Kuasa. Tapi sebagian dari mereka malah keblinger dengan berdoa kepada tokoh yang dikuburkan tersebut. Tambah Padma. Hal ini memang menjadi masalah yang cukup serius di beberapa kalangan. Terkadang pengakuan sebagai penganut kepercayaan digunakan sebagai tameng untuk melakukan perbuatan yang salah. Perbincangan kali ini rupanya memiliki ikatan erat dengan apa yang dilakukan oleh ayah Padma. Apa enaknya tidur di liang lahat? Ruang kecil dengan sedikit udara, kotor dan terasa menyeramkan. Membayangkannya pun sudah merasa sesak. Padma terus memikirkan ledekan teman-temannya itu hampir sepanjang hari. Ia selalu berharap bahwa ayahnya tidak pernah melakukan itu. Atau setidaknya ayahnya melakukan itu karena suatu hal yang masuk akal. Enggak, bapakku nggak temenan sama demit. Bapak cuma bantu ngejaga kuburan. Itu adalah salah satu penggalan kalimat yang Padma katakan untuk membela ayahnya dari ledekan teman-teman Padma. Kuburan kok dijagain? Udah kurang kerjaan bapakmu. Mendengar balasan seperti itu, ingin rasanya Padma melempar sebuah batu yang cukup besar hingga temannya itu berhenti meledeknya. Tapi kalau benar, jaga kuburan kan bagus. Dulu kan di desa ini pernah ada pencurian mayat. Mungkin Bapak Padma disuruh jaga biar nggak kejadian lagi. Ada juga beberapa teman Padma yang berusaha membela Padma. Hal itu membuat Padma cukup lega. Tapi itu sama sekali tidak menghentikan ejekan teman-teman lainnya atas Padma. Memiliki kawan itu menyenangkan. Tapi memiliki kawan ternyata juga tidak selalu menyenangkan. Padma hampir saja bisa menemukan setitik hal baik dalam kehidupannya kali ini. Hidupnya yang cukup mewah sebelumnya membuat Padma memiliki cukup jarak dengan teman-teman seumuran. Tapi di desa ini mereka bisa berbaur tanpa pandang bulu. Sayangnya, sekali lagi ayah Padma merusaknya. Loh, kok nggak keluar main lagi? Ibu Padma menyadari perbedaan pada anaknya yang sudah beberapa hari mengurung diri di rumah. Sepulang sekolah, Padma hanya melamun di rumah, bertarung dengan apa yang ada di pikirannya. Enggak, Bu. Lagi males. Saut Padma dengan ketus. Awalnya ibu Padma ingin mengacuhkan dan membiarkan Padma menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi lambat laun ia tidak tega saat melihat Padma berkali-kali menghela napas, menahan keluhnya. Diapain sama teman-temanmu? Firasat ibunya menebak masalah yang dihadapi Padma. Ia pun duduk di sebelahnya dan mencoba untuk sedikit memberi perhatian pada anaknya. Enggak apa-apa. Padma ketus. Kalau ndak apa-apa itu, baju seragam harusnya udah diganti dari tadi. Nggak cuma ngelamun di sini, sambil marah-marah sendiri. Balas ibunya. Padma pun memutuskan untuk bercerita tentang teman-temannya yang acap kali merundungnya karena tingkah laku ayahnya. Mendengar itu, ibunya pun ikut menghela nafas. Padma tahu tentang apa yang Padma dapatkan dari perbuatan ayahnya. Ibunya juga pasti merasakan. Bener kan, Bu? Padma nggak bisa ngelawan. Padma nggak boleh marah. Padma juga nggak boleh protes. Biar Bapak nggak ribut-ribut lagi. Ucap Padma. Mendengar jawaban itu, Ibu Padma hanya bisa menarik kepala Padma ke bahunya dan mengelusnya.
Sing sabar ya, Nduk. Walau tidak menyelesaikan masalah, namun setidaknya keberadaan ibunya bisa menjadi air yang melegakan dirinya untuk kembali menghadapi kenyataan. Setelah keributan ayah dan ibu Padma yang bertengkar karena masalah judi, hubungan ibu dan ayah Padma semakin renggang. Seandainya malam ayahnya ada di rumah, ia memilih untuk tidur di amben di teras rumah. Saat itu Padma sudah menduga bahwa ayahnya sudah tidak lagi memberi uang untuk ibunya. Hal itu ia simpulkan saat ibu Padma lebih banyak di luar dari biasanya. Sebenarnya ayah Padma juga cukup sering dimintai tolong oleh warga dan sudah pasti mendapat upah. Namun entah lari kemana uang yang ayah Padma dapat. Padma pernah melihat ayahnya diminta tolong oleh perangkat desa untuk menggali kuburan. Saat mengetahui kuburan yang digali adalah untuk tetua desa yang baru saja meninggal, ayah Padma jadi begitu semangat. Tak beberapa lama dari penugasan ayahnya, Padma juga dimintai tolong untuk mengantarkan rantang ke ayahnya, titipan dari keluarga almarhum. Ia pun menyanggupi dan berjalan seorang diri menyusul ayahnya. Tapi saat sampai di kompleks makam, ia tidak menemukan ayahnya. Beberapa kali matanya menyisir kompleks pemakaman itu, dan memang tidak ada seorang pun yang ia lihat. Padahal lubang yang diminta untuk disiapkan sudah selesai digali. Saat akan kembali, tiba-tiba Padma mendengar suara dari lubang kuburan itu. Ia pun mendekat dan mendapati ayahnya tengah tertidur di dalam lubang itu. Ia tidur, benar-benar tidur, bukan pura-pura atau berusaha untuk tidur. Pikirannya berkecamuk saat melihat kejadian itu. Tidur di kuburan, yang ia pikirkan hanya tidur di sekitar kuburan. Tapi kali ini ia melihat ayahnya benar-benar tidur di dalam liang kubur. Yang terjadi ternyata lebih menjijikan dibanding yang dituduhkan teman-teman Padma. Padma benar-benar meratapi bahwa semua yang dituduhkan oleh teman-temannya itu terbukti tepat di depan matanya. Setengah mati ia membantah setiap tuduhan atas kelakuan ayahnya. Namun kali ini, ia tidak lagi membantahnya dan hanya dapat menerima semua hinaan teman-temannya itu. Setelahnya, hinaan dari teman saya hanya bisa saya telan mentah-mentah. Padma menarik selembar tisu dan mengusap sedikit tetesan air yang tanpa sengaja mulai mengambang di matanya. Kebohonganku untuk membela Bapak hanya akan membuat mereka menganggap aku serupa dengan Bapak. Waktu itu aku hanya bisa mulai berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertemu dengan siapapun. Aku tidak mampu berkomentar apapun dengan apa yang ia ceritakan barusan. Aku pun memutuskan untuk membahas hal umum untuk sedikit mengalihkan Padma dari kenangan itu. Kalau nggak salah, nggak jauh dari desa itu banyak tempat wisata kan? Kebun teh, waduk atau alun-alun. Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Paling deket sih waduk. Tapi buat keluar desa menuju jalan nasional saja, kami harus berjalan cukup jauh. Seingatku waktu kecil kami nggak pernah kemana-mana. Makanya kalau ada acara sedekah bumi, aku paling seneng. Ucap Padma. Benar ucapan Padma. Acara sedekah bumi merupakan salah satu acara yang dinanti-nanti warga desa yang masih menjalankan tradisi tersebut. Sebuah acara yang diadakan sebagai ucapan syukur atas berkah panen dan rezeki yang diberikan Tuhan pada warga desa. Kami membicarakan betapa menyenangkannya berebut berkat diarak di jalan-jalan desa dan serunya menikmati pagelaran wayang yang hampir dipastikan anak-anak seumuran Padma akan tertidur duluan sebelum pagelaran itu selesai. Semoga saja tradisi-tradisi seperti itu terus ada ya Mas.
Jadi warga desa yang hanya seadanya seperti saya dulu masih bisa menikmati. Ucap Padma. Padma tersenyum, tapi hanya sesaat. Sepertinya ia teringat kembali sesuatu yang membuat tatapan matanya menjadi kosong. Tapi pernah juga, Mas, waktu aku lagi menikmati acara wayangan dan ibu sedang rewang kebutuhan acara, bapak sendirian di rumah. Ucap Padma. Kali ini ekspresi Padma tidak sama seperti awal kami bertemu. Kisah yang akan ia ceritakan ini mungkin merupakan awal dari kejadian yang menyebabkan ia mengutuk ayahnya dan dirinya sendiri. Setelah beberapa tahun di sana, sudah beberapa kali kami mengikuti acara rakyat itu. Saat itu aku sudah berusia belasan. Saat aku pulang ke rumah duluan, bapak sudah di rumah di depan lemari kaca. Ia memandangi sebuah foto wanita yang ia tempel di hadapannya. Kelakuan bapak benar-benar aneh. Ia mengelus segumpal konde dan menciuminya dengan penuh nafsu. Tidak ada kebohongan yang akan bertahan selamanya. Ketika kebohongan itu terungkap, luka yang tercipta akan semakin dalam. Obsesi akan suatu hal terkadang bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Dalam kasus Padma, sang ayah sangat terobsesi untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Judi, jimat, dan nyari wangsit dengan kuburan itu masih belum cukup aneh. Tanyaku pada Padma. Yang aku ceritain ini belum apa-apa, Mas. Ini baru permulaan. Balas Padma. Aku menggeleng membayangkan kejadian apa lagi yang akan Padma ceritakan. Terkadang pikiranku tak sejalan dengan hatiku. Di saat aku begitu bersimpatik dengan kisah masa kecil Padma, pikiranku malah seolah ingin menggali ini lebih dalam lagi. Sedekat-dekatnya bapak dengan ibu, aku belum pernah melihat bapak sampai bertingkah seaneh itu. Ucap Padma. Kayak cowok yang lagi bucin ya? Bener, Mas. Bapak sering senyum-senyum sendiri, kayak anak muda yang lagi puber. Terbayang di pikiranku bagaimana perilaku seorang pria di tahun-tahun itu yang sedang jatuh cinta. Umumnya mereka selalu menyimpan foto ukuran saku di dompet, memajang foto pacarnya di kamar, hingga menggumamkan lagu cinta. Pasti ada yang aneh ya? Di umur seperti itu, tapi sayang-sayangan kayak masih muda. Ucapku. Aneh dan bikin cemas. Masalahnya, bahkan sejak kecil pun aku gak pernah melihat bapak berlaku seperti itu karena ibu. Aku tertegun sejenak. Bila yang diucapkan oleh Padma itu benar, berarti yang terjadi pada ayahnya adalah sebuah masalah yang pelik. Ia merasakan perasaan yang tidak pernah terjadi antara ia dan pasangannya sendiri. Ekspresi Padma menjadi serius saat akan hendak menceritakan perilaku ayahnya ini. Bayangin kalau ada di posisi saya. Setelah tingkah laku aneh yang bapak lakukan sebelumnya, aku harus bersiap menerima suatu masalah yang mungkin bisa membuat keluarga kami semakin hancur. Perselingkuhan. Rumah ini tidak besar, cukup mudah untuk mengetahui kegiatan sesama anggota keluarga dengan ruangan-ruangan yang tidak terlalu bersekat. Sengaja atau tidak disengaja, Padma acap kali memperhatikan kegiatan kedua orang tuanya, terutama sang ayah yang lebih suka berada di rumah siang hari saat ibu Padma masih bekerja. Padma sadar tubuh ayahnya saat ini tidak seperti dulu. Ia lebih kurus seolah tidak mementingkan makanan yang masuk ke perutnya. Entah gengsi atau memang tidak peduli. Hampir jarang sekali Padma melihat ayahnya menyentuh masakan yang dimasak oleh ibunya. Ayah Padma selalu mencari makan di luar. Entah sesuatu yang ia dapatkan dari kebun atau memang memiliki uang untuk membelinya. Kadang melihat keadaan ayahnya saat ini membuat Padma sedikit merasa bersalah.
walau ia juga masih bingung dengan apa yang membuatnya merasakan itu. Seperti yang diceritakan sebelumnya, rumah yang mereka tinggali cukup terbuka untuk bisa melihat kegiatan siapapun di rumah itu. Dan ayah Padma baru mau tidur di kamar saat ibunya tengah tidak berada di rumah. Saya cuma mau ngasih tahu, kasihan suamimu. Sekarang sudah mulai dijauhi sama bapak-bapak di sini. Saat tengah menemani ibunya ke pasar, ada salah seorang teman bapak bernama Mas Sarno yang mengajak ngobrol Ibu Padma. Loh, bukannya dia sering nongkrong sampai malam sama bapak-bapak? Sama Mas Sarno juga kan? Tanya Ibu Padma. Dulu iya mbak, tapi sudah beberapa bulan ini semua pada ngejauhin dia. Lanjut Mas Sarno. Ia menceritakan bahwa ayah Padma semakin berubah. Ia mulai menyombongkan diri, menceritakan kesuksesan dan kekayaan sebelum pindah ke tempat ini. Bahkan ia meremehkan juragan-juragan yang mempekerjakannya. Tentu saja hal itu membuat teman-temannya gerah. Wah, dulu rumahku tingkat, mobilku yang paling baru. Rumah Pak Ramdi juragan kentang itu cuma sebesar kamar pembantuku. Gitu bilangnya. Mas Sarno memeragakan ucapan ayah Padma. Tidak hanya itu, bahkan ayah Padma juga membual bahwa sebentar lagi kekayaannya akan kembali. Ia akan segera pindah dari desa yang ia anggap sangat menyedihkan ini. Ibu Padma hanya menggeleng mendengar cerita itu. Jangankan untuk pindah dari desa, untuk menafkahi keluarganya pun ayah Padma hampir tidak pernah. Bahkan sesekali keluarga Padma harus rela rumahnya tidak teraliri listrik saat tak mampu membayarnya. Walau begitu, ayah Padma masih meminta maaf mewakili perbuatan suaminya itu. Sebenarnya kondisi keluarga Padma yang tidak harmonis sudah menjadi rahasia umum di antara warga desa. Namun mereka berusaha untuk menjaga perasaan Padma dan ibunya. Namun setelah semua perjuangan ibu menjaga keluarga ini, penderitaan tetap datang kepada mereka. Si Embah. Suatu ketika, Padma dan ibunya pulang ke rumah dan tidak mendapati keberadaan si Embah. Sempat mereka mengira si Embah sedang keluar. Tetapi ada perasaan tidak enak yang menyelimuti Padma. Dan sialnya, firasat itu terjawab. Mbah, Padma menemukan si Embah tergeletak di kamar mandi dengan keadaan tidak sadar. Bu, si Mbah bu. Padma berteriak sekuat tenaga menahan tangisnya, meminta memanggil ibunya. Namun sayangnya, napas si Embah tidak lagi dapat mereka rasakan. Penyakit jantungnya kambuh secara tiba-tiba tanpa ada seorang pun yang menolong. Padma dan ibunya memanggil bantuan dengan segera. Detak jantung mereka berpacu ketika mereka mencoba membangunkan si Embah dan terus berusaha mengembalikan kesadarannya yang hilang. Namun tubuh yang rapuh dan lemah itu tidak memberikan tanda-tanda pemulihan. Padma benar-benar tidak mau menerima kenyataan bahwa si Embah sudah tidak lagi bersama dengannya. Mbah, bangun mbah. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Padma menangis dengan terus mencoba membangunkan si Embah. Sudah, Nduk. Sudah. Ibu Padma memeluk Padma, berusaha menenangkannya. Walaupun sebenarnya air mata sang ibu sudah tak terbendung lagi. Terlintas di ingatan Padma bagaimana keberadaan si Embah sangat berarti untuknya. Dengan keadaan kedua orang tuanya yang sering bertengkar, hanya si Embahlah yang bisa menerima cerita-cerita Padma selama ini. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya bila tidak ada lagi orang yang mau mendengarkannya dengan ikhlas dan selalu berinisiatif menghibur Padma setiap ia sedih. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera mengambil alih situasi.
Namun kondisi si Embah seharusnya sudah dapat dipastikan. Dokter dengan berat hati memberikan kabar yang pahit. Tanpa sempat mengucap perpisahan, si Embah pun dinyatakan sudah tidak bernyawa. Ibu Padma juga begitu terpukul. Seseorang yang merawatnya sejak lahir meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Padma yang sebenarnya sangat merasa kehilangan, selalu berusaha menghibur ibunya agar bisa mengikhlaskan kepergian si Embah. Seketika Padma merasakan rumah mereka semakin hampa. Kamu yang sabar ya, Nduk. Kalau kesepian di rumah, bisa mampir ke rumah ibu. Beberapa tetangga menyadari perasaan Padma dan datang untuk menghiburnya. Mereka pun mengetahui bahwa si Embah adalah sosok yang sangat dekat dengan Padma. Kepergian si Embah adalah kehilangan yang besar untuknya. Padma sesekali terlihat menatap salah satu sisi teras dengan tatapan kosong. Ia selalu ingat, disitulah biasanya ia bercerita dengan si Embah, sembari duduk di bawah untuk mencari kutu atau hanya sekedar memainkan rambut. Di tengah keadaan Padma dan ibunya yang belum bisa mengikhlaskan kepergian si Embah, perbuatan sang ayah malah semakin menjadi-jadi. Mereka mendapati sang ayah mengamuk di rumah karena lagi-lagi kalah judi. Mana? Simbah pasti punya perhiasan kan? Disimpan di mana? Ayah Padma pulang dengan penuh emosi sembari mengobrak-abrik lemari di rumah. Nggak ada, Pak. Mbah udah nggak punya apa-apa. Perhiasan kita sudah dijual semua dari dulu. Ibu Padma menjawab sembari menahan tangis. Ia pun benar-benar semakin sulit untuk mengerti perbuatan suaminya. Sedangkan Padma mulai sering mendengar suara ayahnya menggumam seperti menyinden di dalam kamar. Hal itu terjadi saat siang hari, saat ibu sedang di luar rumah. Awalnya ia mengira ayahnya sedang mengutarakan perasaan senangnya. Hingga pada suatu malam, Padma menyadari kenyataannya. Kala itu sedang ada acara sedekah bumi di desanya. Padma ikut meramaikan dan menonton wayangan hingga malam. Saat mengantuk, ia pulang lebih dulu, sementara ibunya masih membantu persiapan di acara tersebut. Kali ini Padma mendengar kembali suara gumaman ayahnya yang tengah menembangkan lagu yang sebenarnya cukup membuat Padma bergidik ngeri. Kali ini rasa penasaran Padma begitu menggebu, apalagi saat itu hanya sentir di kamar orang tuanya lah yang menyala menerangi rumah. Dari celah dinding itu, Padma melihat ayahnya tengah memandangi foto seorang wanita yang ia pasang di pintu lemari. Padma mencoba memperhatikan foto perempuan itu, dan sangat jelas itu bukanlah ibunya. Perselingkuhan. Padma gemetar saat memikirkan hal itu. Bagaimana bila ibunya mengetahui hal ini, sementara ibunya masih sering menangis saat teringat dengan si Embah? Setelah semua yang terjadi di kehidupannya saat ini, pastinya ia harus bersiap menerima kenyataan bila ayahnya tengah memiliki wanita idaman lain. Padma menahan rasa kesalnya yang bisa saja meledak saat itu juga. Namun ia sadar akan dirinya yang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sayangnya bukan hanya itu yang Padma lihat. Ia baru menyadari bahwa ayahnya menembang dengan gelagat yang aneh. Ayahnya mengelus sebuah konde sembari tersenyum dan menembang. Sesekali ia mengangkat konde itu dan menciumnya, seolah begitu menikmatinya. Rasa penasaran Padma membuat Padma tanpa sadar terus memperhatikan perbuatan aneh itu. Namun bukannya jawaban, malah rasa merinding yang datang menyelimuti tubuh Padma. Padma pun memilih untuk mundur dan menjauh. Ia menyalakan lampu sentir untuk di kamarnya dan berusaha untuk tidur. Sayangnya sulit bagi Padma untuk tertidur lelap. Bayangan akan gelagat aneh ayahnya terngiang-ngiang di pikirannya.
Suara tembang ayahnya masih terdengar bahkan saat ayahnya sudah menyadari bahwa Padma sudah berada di rumah itu. Terlebih, Padma tidak bisa membayangkan perasaan ibunya yang tengah kehilangan bila mengetahui perbuatan suaminya seperti ini. Mengelus konde sembari memandang foto wanita yang dipajang di lemari. Dua hal itu sebenarnya sudah cukup aneh untuk menggambarkan rasa sayang seseorang pada lawan jenisnya. Memang aku sudah membaca tulisan Padma tentang hal ini, tapi aku penasaran dengan apa yang akan dituturkan oleh Padma sendiri. Itu cuma foto, Mas. Tapi saat memergoki Bapak, aku benar-benar merasa tidak nyaman. Ucap Padma. Takut ketahuan. Padma menggeleng. Enggak cuma itu. Saat itu aku benar-benar merasa tidak hanya aku dan Bapak yang ada di tempat itu. Jelas Padma. Seolah ada seseorang yang lain di rumah. Tapi sampai sekarang pun aku sulit ngegambarin perasaan itu. Yang pasti, aku benar-benar takut untuk bertemu dengan Bapak. Takut. Seharusnya keberadaan seorang ayah mampu memberikan rasa aman untuk anak perempuannya. Namun sebenarnya sejauh apa yang ayah Padma lakukan hingga Padma merasa seperti itu saat kecil? Aku membayangkan sebuah rumah yang hanya diterangi sebuah lampu minyak di kamar. Ada seseorang yang tengah bertingkah aneh sembari menembang dengan nada yang kelam. Saat ibu pulang, apa ia juga melihat perbuatan Bapak? Tanyaku. Sepertinya enggak. Saat aku tidur, ibu belum kembali. Tapi saat pagi, ibu bertingkah biasa aja, seolah tidak melihat perbuatan Bapak. Jawab Padma. Aku mengangguk dan menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan ayah Padma sudah selesai saat kepulangan ibu Padma. Setelah kejadian malam itu, aku nyoba nyari-nyari foto dan konde itu di rumah. Tapi benar-benar tidak ada jejak keberadaan benda-benda itu. Jawab Padma. Berarti benda itu selalu dibawa sama Bapak ya? Tanyaku. Kalau foto masih mungkin. Tapi kalau konde? Benar ucapan Padma. Cukup sulit menyembunyikan konde untuk dibawa kemana-mana. Aku tidak ingin berspekulasi dan mencoba untuk mendengarkan cerita Padma lebih lanjut. Lubang di hati masih sulit untuk menutup. Tapi sebuah kenyataan pahit sudah siap untuk mengoyak luka yang besar. Aku mencoba mengingat bagaimana gaya busana orang desa pada tahun-tahun itu. Sepertinya cukup aneh bila masih ada wanita muda yang mengenakan konde. Di tahun-tahun itu, gaya berbusana di kota identik dengan celana jeans dan kaos yang bagian bawahnya dimasukkan ke celana atau rok. Di desa saat itu gimana, Mbak? Bukannya yang biasanya memakai konde hanya mbah-mbah yang berumur atau saat ada acara khusus? Tanyaku. Benar, Mas. Tapi di desa, celana jeans kurang familiar. Masih pada pakai celana kain atau perempuannya rok panjang 3/4. Tapi benar, sudah nggak ada yang pakai konde atau setelan kebaya selain mbah-mbah yang sudah sepuh. Balas Padma. Sempat aku berpikir bahwa konde itu adalah milik Mbah Padma. Namun menurutnya, sejak ia pindah ke rumah itu, Mbah sudah tidak memiliki benda seperti itu. Jangankan untuk mengenakannya di acara, untuk berjalan jauh saja, Mbah sudah kesulitan. Lagi pula, mana mungkin ayah Padma menyesap dan menciumi konde si Mbah begitu. Tingkah laku aneh Bapak saat itu akhirnya menuntunku ke keputusan yang seharusnya tidak pernah kulakukan. Keputusan yang semata-mata hanya untuk memuaskan rasa penasaran saya. Ucap Padma melanjutkan ceritanya. Wajar, seorang anak pasti memiliki rasa khawatir akan orang tuanya. Bagi Padma, kekhawatirannya terbagi dua. Pertama,
kekhawatiran terhadap ayahnya yang mulai menunjukkan gelagat aneh. Yang kedua, Padma khawatir bagaimana perasaan ibunya bila mengetahui kejadian itu. Kedua kekhawatiran itu membuat Padma benar-benar sesak. Penasaran kan wajar. Kalau nggak dipuaskan bisa jadi hantu yang muter-muter di kepala. Balasku. Iya mas, tapi kali ini bayarannya nggak sebanding. Nggak sebanding. Padma mengangguk sembari mengambil gelasnya dan sedikit meneguk untuk menenangkan dirinya akan ingatan itu. Masalahnya, rasa penasaran itu sudah membawaku pada sebuah ritual. Tidak hanya sekali, Padma melihat ayahnya melakukan hal aneh dengan foto dan konde itu. Beberapa kali Padma juga melihat ayahnya melakukan hal serupa di siang hari saat ibunya sedang tidak ada. Namun setiap kali Padma mencoba mencari benda itu, tetap saja ia tidak bisa menemukannya. Semakin hari, Padma semakin memperhatikan perbuatan aneh yang dilakukan ayahnya. Pernah beberapa kali ayahnya membawa ayam hitam yang ia ikat di halaman belakang. Ibu Padma yang mengetahui itu tidak mau ambil pusing. Namun saat hari menjelang malam, tidur Padma terganggu dengan suara-suara aneh. Ia seperti mendengar suara perempuan yang tengah menggumam menembangkan sebuah nada. Nada yang sama dengan yang digumamkan oleh ayahnya saat tengah memandangi foto wanita itu. Jelas saja saat itu Padma gelisah. Suara itu bersenandung dengan aroma kemenyan yang samar-samar Padma rasakan. Saking samarnya, bahkan Padma tidak yakin apa benar ia mencium aroma itu. Padma berusaha untuk tenang, dan suara itu berhenti tepat saat mendengar suara ayam berkokok dengan aneh yang akhirnya berhenti. Suara ayam itu menghilang bersama tembang yang ia dengarkan tadi. Esoknya, ayam yang dibawa ayah Padma sudah tidak ada. Ibunya mengira ayamnya dibawa lagi oleh ayahnya entah untuk diadu atau untuk dijual. Namun di pikiran Padma, ia tidak setuju dengan itu. Apa yang ia dengar semalam, mulai dari suara tembang hingga suara ayam yang akhirnya menghilang, membuat Padma membayangkan ada sosok lain yang mengambilnya. Terlebih di tempat sebelumnya ayam itu berada, Padma melihat sisa darah ayam yang tercecer. Takut, sudah pasti. Setiap mengetahui ayahnya membawa seekor ayam, Padma sudah harus bersiap mendengarkan suara-suara seperti itu. Bayangan di kepala Padma sudah menggambarkan berbagai sosok yang datang mengincar ayam yang dibawa oleh ayahnya. Namun ada suatu waktu di mana kejadian, ada suatu malam yang tidak berakhir seperti biasanya. Saat pagi, Padma mendapati ayam yang ia ikat di halaman belakang masih ada. Ayam itu masih utuh tak tersentuh. Padahal semalam Padma juga mendengar suara ayam itu bersuara dengan aneh. Dan ada satu hal terjadi tidak seperti biasanya. Saat terbangun dan mengetahui ayamnya masih utuh, ayah Padma terlihat begitu senang dan segera menghampirinya. Akhirnya, Ucap ayah Padma sembari tersenyum. Padma tidak mengerti dengan apa yang diharapkan ayahnya. Ia hanya tahu ayahnya buru-buru melepaskan ikatan pada ayam itu dan membawanya pergi keluar rumah. Dari jauh, Padma hanya mengikuti dan menonton tingkah laku ayahnya hingga ayahnya pergi menjauh dari rumah bersama dengan ayam itu. Kejadian itu mulai membuat Padma ingin mencari tahu dengan apa yang selama ini dilakukan oleh ayahnya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan judi yang ia lakukan atau sesuatu yang lebih kelam dari itu? Kuburan. Itu adalah tempat yang terpikir oleh Padma untuk mengungkap apa yang selama ini ayahnya lakukan yang tidak diketahui oleh Padma dan ibunya. Kali itu Padma bertekad bahwa jika harus ketahuan pun, ia harus mencari tahu
tentang apa yang selama ini ayahnya lakukan. Padma benar-benar mempersiapkan nyalinya untuk mengikuti ayahnya. Sore itu ia mengikuti ayahnya menuju makam tua yang sebenarnya jarang didatangi warga. Yang dikuburkan di sana adalah jasad dari warga yang sudah meninggal sangat lama. Padma sangat ingat saat dulu ia pernah memergoki ayahnya tidur di liang lahat. Walau ingatan itu masih menyiksa, Padma tetap bertekad untuk melanjutkannya. Ia sendiri heran mengapa ia sampai senekat ini mengikuti ayahnya. Padahal sebelumnya ia selalu berusaha cuek dengan apa yang dilakukan ayahnya. Langit tak terang lagi. Padma cukup kesulitan mengikuti jejak ayahnya. Namun jalur menuju makam tua itu hanya satu. Ia yakin bahwa ia tidak akan tersesat untuk sampai ke sana. Takut? Sudah pasti. Suara-suara hewan malam saat itu menggoyahkan langkah Padma untuk terus melangkah. Sesekali ia mendengar suara tawa wanita dengan logat yang aneh. Suara itu begitu jelas. Dari situ Padma mengambil kesimpulan bahwa itu hanyalah suara kodok atau hewan hutan lain. Padma ingat bulan purnama sangat terang saat ia memasuki jalur itu. Saat langit semakin gelap, cahaya bulan itu mampu menerangi jalan yang Padma lalui dengan cukup baik. Namun saat rembulan mulai tertutup awan, saat itulah pesona makam tua itu semakin menahan langkah Padma, seolah bersiap menghilangkan siapapun yang memasukinya. Setitik cahaya terlihat dari kejauhan. Padma yakin bahwa itu adalah ayahnya. Tidak ada siapapun lagi di sana selain ayahnya yang ia buntuti. Ia tidak bisa membayangkan bahwa selama ini ayahnya mendatangi tempat mengerikan itu sendirian. Jelas begitu banyak alasan yang bisa membuat siapapun ingin segera menjauh dari tempat ini. Entah sudah berapa lama ayah Padma di sana. Padma tidak tahu apa saja yang sudah ayahnya lakukan di sana. Sebelum kedatangannya, ia tidak bisa melihat dengan jelas tentang apa yang tengah dilakukan oleh ayahnya sampai akhirnya ia memutuskan untuk lebih mendekat. Semakin dekat, Padma semakin mencium aroma yang ia benci, aroma dupa dan aroma kembang yang menurutnya seharusnya tidak bisa ia cium dari jarak sejauh itu. Jelas Padma mengambil kesimpulan bahwa ayahnya tengah melakukan sebuah ritual. Ayah Padma memegang dupa. Ia duduk bersila sembari melempar-lemparkan pasir pada tungku tempatnya membakar kemenyan. Ritual kejawen? Tidak. Ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulut ayahnya yang dapat Padma pastikan bahwa itu lebih pantas disebut sebuah mantra dibanding sebuah doa.